Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat ya. Dan teman-teman diberikan kesabaran dalam menunggu proses penyaluran bantuan sosial. Dan semoga dilapangkan rezekinya di bidang-bidang yang lain. Teman-teman, kali ini yang akan saya infokan adalah terkait bantuan PKH dalam beberapa kasus, yaitu bantuannya berkurang, terus kemudian ada komponen anak sekolah yang tidak cair. Nah, ini adalah video khusus tentang dua hal tersebut tadi ya teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa penyaluran bantuan PKH tahap 1 kemarin yang sudah dicalurkan dan sudah selesai proses penyalurannya, proses pelaporannya, rekonsiliasinya sudah selesai. Nah, ada beberapa kasus yaitu bantuan PKH yang berkurang nominalnya. Yang tahun 2021 itu cairnya berapa, terus kemudian di tahun 2022 ini tahap 1 pencairannya berkurang. Ini juga terjadi di dampingan saya dan juga hampir banyak di semua KPM di wilayah Indonesia yang mengalami kasus seperti ini. Proses penyaluran bantuan PKH dengan bantuan PKH yang berkurang, kemudian setelah dicek oleh kami para pendamping PKH, banyak terjadi bantuan yang berkurang itu atau bantuan yang tidak tercairkan itu adalah komponen anak sekolah. Terus kemudian juga untuk para KPM yang hanya memiliki satu komponen saja dan komponennya itu juga anak sekolah, itu juga ada yang tidak cair. Nah, setelah ditelusuri terkait kasus seperti ini, penyebabnya adalah ketidakpadanan data dari para penerima bantuan PKH komponen anak sekolah terkait data dapodik mereka. Jadi yang bermasalah ini adalah karena para peserta bantuan PKH yang komponen anak sekolah, entah itu komponen SD, komponen SMP, dan juga komponen SMA, ini adalah ketidakpadanan atau data mereka tidak ditemukan di data dapodik. Hal ini menyebabkan tidak cairnya bantuan untuk komponen anak sekolah tersebut. Karena ketika ada proses penyaluran bantuan PKH, maka akan dipadankan dengan data Dukcapil. Terus kemudian ada juga data dapodiknya khusus untuk anak-anak yang tingkat jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Ini harus dipadankan dengan data dapodik mereka. Nah, kemudian ketika dipadankan namun tidak bisa padan, maka proses bantuan PKH untuk komponen anak sekolah tersebut tidak bisa cair seperti itu. Komponen anak sekolah sendiri teman-teman, bantuannya kan dibagi menjadi 3. Untuk anak SD 225.000, untuk anak SMP itu 375.000, dan untuk anak SMA adalah 500.000. Nah teman-teman, untuk para KPM, teman-teman yang memiliki komponen anak sekolah, mulai dari sekarang ini berlaku untuk mereka yang cair dan mereka yang tidak cair. Jadi baik yang cair dan juga yang tidak cair harus benar-benar diperhatikan apakah data sekolah anak teman-teman itu sudah masuk di dapodik atau belum, seperti itu. Cara mengeceknya gimana? Teman-teman bisa koordinasi dan konsultasi ke jenjang pendidikan di mana tempat anak-anak teman-teman bersekolah ya. Jadi teman-teman langsung ke sekolahan, bertanya kepada petugas dapodik, minta tolong untuk dicekkan apakah nama anak teman-teman itu sudah terdaftar di dapodik apa belum, sudah aktif atau belum, seperti itu. Karena ketika nanti itu tidak ada di dapodik datanya, misalnya kemarin-kemarin itu ada, terus kemudian sekarang data di dapodiknya itu tidak ada, maka teman-teman harus mengusulkan kembali kepesertaan di dapodik melalui operator sekolah. Maaf ya teman-teman, saya agak batuk dan pilek. Nah,
Teman-teman, ketika teman-teman itu tadi sudah mengecek dan tidak ditemukan, maka teman-teman harus mengusulkan kembali kepesertaan Dapodik anak teman-teman. Untuk teman-teman yang anaknya belum masuk Dapodik juga harus diusulkan kembali seperti itu. Dan untuk yang nama-nama anaknya sudah masuk di Dapodik, teman-teman bisa mengecek saja secara rutin, misalnya setiap 1 tahun 2 kali, setiap semester gitu. Teman-teman mengecek apakah data anak teman-teman itu masih terdaftar di Dapodik atau belum. Karena teman-teman sekarang ini kan sudah masuk bulan April, sebentar lagi adalah proses penyaluran bantuan PKH tahap kedua. Nah, harus teman-teman pastikan bahwa data anak teman-teman itu sudah masuk di Dapodik atau belum. Karena ketika tidak masuk di Dapodik, maka bantuan PKH tahap kedua bisa jadi akan terkendala pencairannya seperti itu. Khusus untuk komponen anak sekolah, itu harus dipadankan dengan data Dapodiknya. Seperti itu ya. Teman-teman, untuk para peserta PKH yang memiliki komponen anak sekolah, teman-teman kan berhak mendapatkan PIP atau KIP, yaitu Bantuan Program Indonesia Pintar. Nah, teman-teman, ketika anak teman-teman itu sudah terdaftar di Dapodik, maka teman-teman itu berkesempatan untuk mendapatkan bantuan PIP atau bantuan KIP tersebut. Nah, ini adalah banyak sekali manfaat ketika anak teman-teman itu sudah terdaftar di Dapodik. Anda bisa mendapatkan PKH-nya itu cair secara rutin ketika datanya di Dapodik sudah benar, sudah padan. Terus kemudian teman-teman bisa mendapatkan bantuan PIP ataupun KIP. Ini juga fokus untuk bantuan PIP dan KIP itu juga difokuskan kepada mereka yang sudah terdaftar di Dapodik seperti itu. Terus kemudian untuk para peserta yang sudah terdaftar di Dapodik ini juga bisa mengajukan KIP kuliah ketika nanti anak teman-teman itu sudah lulus SMA dan ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri seperti itu. Swasta juga bisa teman-teman. Jadi intinya itu memang harus ada di Dapodik. Kemudian data anak-anak teman-teman yang di Dapodik itu juga harus terdaftar juga di DTKS. Jadi daftar di DTKS, daftar di Dapodik ini akan membantu proses menerima bantuan baik itu PIP, KIP dan juga KIP kuliah seperti itu ya. Jadi mulai sekarang teman-teman harus berkoordinasi dengan petugas Dapodik di sekolah untuk memastikan nama anak-anak teman-teman itu sudah terdaftar seperti itu. Nah teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya terkait informasi dan solusi bantuan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.